peduli pada diri pribadi. Dan yang keempat, yang pertama apa? Prinsip dasar tadi? Peduli pada Tuhannya. Yang kedua, peduli pada lingkungan, duty to others. Yang ketiga, peduli pada diri. Yang keempat, obedient, kepatuhan terhadap kode etik, kepatuhan terhadap aturan main yang dibuat bersama, aturan negara, aturan masyarakat gitu ya, aturan agama, dia obedient, patuh, taat, ya, gitu. Itu prinsip dasar, ada empat. Ya. Teman-teman, saya potong dulu sebentar. Yang diinginkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya itu apa sih? Agar menjadi pribadi yang apa? Ya, baik itu ada di dalam ini. Apa? Takwa. Oke? Takwa. Takwa itu apa? Ya udah tahu terjemahannya ya. Apa meninggalkan dan melaksanakan. Meninggalkan larangan, melaksanakan perintah. Itu kurang lebih ya. Tapi saya punya terjemahan lain. Takwa itu takut kepada Allah, kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun, dalam profesi apapun. Oke, itu takwa. Dan izin yang non Muslim saya pakai istilah Muslim ya nggak apa-apa, kurang lebih sama ya. Takwa itu hurufnya ada tiga. Apa? Tak, kop, wow. Jadilah pribadi yang tawadu, rendah hati. Hancurnya dunia ini berawal dari kesombongan. Israel sekarang menuai kesombongan. Ya, jadi nggak usah sombong, rendah hati saja. Yang kedua, kop apa? Konaah. Syukuri apa yang ada, damai dengan keadaan, insya Allah nikmat akan ditambah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, hancurnya dunia karena orang-orang itu tidak konaah, dia tamak, dia rakus, semua mau diambil. Yang ketiga, hidup itu harus wow apa? Warok, hati-hati, penuh kehati-hatian. Ini melanggar aturan apa tidak? Ini halal atau haram dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu sudah menjadi prinsip dalam hidupnya, insya Allah. Kenapa orang hancur? Karena lawannya warok, dia ceroboh, dia nggak hati-hati. Gitu ya. Oke. Ya, kita masih bicara ini. Kita kembali. Jadi prinsip dasar tadi ada berapa? Yang pertama, duty to God. Yang kedua, duty to others. Yang ketiga, duty to self. Yang keempat, obedient to code of conduct. Oke, itu prinsip dasar. Sekarang metodenya ada 8. Ya. Kita kembali ke yang tadi ya. Sedikit. Bentar. Nah, ini. Tadi ini kampusnya di mana? Informal? Rumah. Formal kampusnya di sekolah. Non formal kampusnya di alam terbuka. Metode pertama, metode kepramukaan pertama adalah alam terbuka. Nature. Oke. Yang kedua, karena di alam supaya gampang menyampaikan, kan nggak mungkin di alam itu tali temali adalah, kehidupan adalah, nggak ada kan? Di alam loh. Ya kalau ada papan tulis, ada whiteboard, ya, ada spidol, ada enggak. Berarti metode yang kedua, learning by doing. Belajar sambil melakukan, ya, di dalam kehidupan. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga, karena di alam banyak orang supaya gampang diatur, ada proses memimpin dan dipimpin, belajar memimpin, belajar dipimpin, maka kok itu basis JK belajar. Itu basisnya kelompok itu basisnya deep learning. Oke? Karena yang namanya deep learning, PBL diawali dari kelompok. Ada masalah dan ada project, ya kan? Oke? Iya. Jangan kalah loh sama orang hukum ya. Calon guru-guru hebat loh ini. Ini calon guru-guru hebat. Itu harus pahami betul esensinya ya. Jadi tadi yang ketiga apa metodenya? Berkelompok. Yang keempat, supaya tidak terjadi ekses negatif.
ya. Maka laki bisa mengenal kawan lakinya secara lebih dalam, ya. Perempuan bisa mengenal kawan perempuannya lebih dalam. Berarti apa? Metode yang keempat, satuan terpisah. Nah, di sini ada kerennya lagi. Satuan terpisah. Jadi putri dengan putri, putra dengan putra. Gitu ya. Ini metode yang keempat. Dan ini yang dasar apa? Peserta didik itu harus dibina oleh pembina yang berjenis kelamin sama. Oke, putra dibina putra, putri dibina putri. Harus. Oke. Satu-satunya peserta didik yang boleh dibina oleh pembina yang berlainan jenis hanya siapa? Siaga Putra. Siaga Putra ini kan umurnya 7. Siaga itu kan 7 sampai 10. Berarti di mana ini? SD. Ya, jadi satu-satunya peserta didik yang boleh dibina oleh pembina yang berlainan jenis hanya Siaga Putra, boleh dibina oleh pembina putri. Selebihnya tidak boleh. Keren kan? Nggak boleh laki-laki bina perempuan pun dia SD, harus putri. Ya, tapi kalau yang anak Siaga Putra tadi boleh. Jadi kayak ibunya kan. Nggak ada kan ibu-ibu yang maaf nih terjadi sesuatu dengan anak laki-laki kecil. Tapi kalau laki-laki dewasa ada nggak yang dengan perempuan kecil? Itu dahsyat kan? Yang pertama apa metodenya? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke. Oke. Agar apa yang diharapkan tercapai, maka pendidikannya itu harus menarik, menantang, mengandung pendidikan sesuai perkembangan jasmani dan rohani. Tuh. Jadi yang diberikan itu semua aspek dalam kehidupan sesuai dengan umurnya. Menarik, menantang, mengandung pendidikan sesuai perkembangan jasmani dan rohani. Metode keberapa itu? Kelima. Yang keenam, supaya nggak bosen, ada kebanggaan, terus dia mau mencoba, maka metode yang keenam adalah tanda kecakapan. Oh, bisa ini dikasih tanda. Oh, cakap memasak. Oh, dikasih tanda, dikasih piagam. Oh, kamu sudah lulus ini, gitu ya. Tanda kecakapan, dikasih tanda. Penghormatan, penghargaan, itu ya, kurang lebih penghargaan. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Tanda kecakapan, kecakapan, penghargaan ya. Yang ketujuh? Tujuh, tujuh betul ya. Supaya gampang menyampaikannya, menggunakan simbol-simbol ya. Kiasan-kiasan, bisa beranalog, analog, menggunakan cerita untuk menyampaikan apa nilai-nilai itu kadang-kadang dengan cerita, kancil, nyolong timun lah, inilah itu ya. Terus dia menggunakan kalau siaga itu kan tanda kecakapannya menggunakan seludang, ya. Seludang. Apa seludang tahu? Mancung, ya. Bunga kelapa yang masih belum mekar, ya. Itu mula, bantu, tata, ya mancung. Di lengan. Kenapa kok di lengan? Anak siaga itu belum bisa mikul. Dia baru bisa ngangkat aja dan itu embernya kecil. Oke. Oke. Naik penggalang. Apa tanda kecakapannya? Manggar. Bunga kelapa yang sudah mekar. Oke. Warnanya merah. Manggar. Ramu, rakit, terap. Meramu bahan, merakit, menerapkan dalam kehidupan. Jadi kiasan. Dia juga masih di lengan. Karena penggalang belum bisa mikul beban tugas dan tanggung jawab. Dia juga masih bisanya nenteng. Embernya sudah agak gede. Beda dengan yang siaga. Nah, kalau penegak SMA, udah bantara laksana, dia di pundak. Dia sudah bisa menegakkan nilai norma dan aturan main. Dan dia sudah bisa memikul beban tugas dan tanggung jawab. Tapi masih hijau kelapanya. Belum bisa tumbuh. Oke, dia udah bisa dikasih tugas tanggung jawab dari pundak. Pandega sudah coklat, sudah tua.
dilempar kemanapun dia bisa tumbuh. Sudah memikul beban tugas dan tanggung jawabnya lebih lebih paripurna lagi. Karena dia sudah sebentar lagi masuk ke dunia nyata, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat. Gitu ya. Yang keberapa tadi? Metode berapa? Kiasan dasar. Menggunakan kias, kias, kias. Ya, menggunakan kiasan. Berikut. Yang keberapa? 8. Oh, berarti 9 isinya. Oke. 8 dulu. Adult support. Kemitraan dengan orang dewasa. Dukungan orang dewasa. Jadi orang dewasa harus selalu ada di situ, di dalam perkemahan. Karena kehidupan, di tenda, giliran masak misalnya ya. Kok hidupkan kompor misalnya, minyaknya nggak ada, tapi dinyalakan, karena minyaknya habis, langsung dituang. Kalau nggak ada pembina, bahaya nggak itu? Bahaya, meledak. Tapi kalau ada pembina, nah nggak begitu dek. Itu bahaya, dimatikan dulu apinya, diisi dulu. Itu kalau ada orang dewasa. Sehingga SOP-nya jalan, risiko-risikonya bisa diminimalisir gitu. Itu gunanya orang dewasa. Kalau ngomong tidak sopan dengan yang lain, ada orang dewasa bisa diingatkan. Ada validasi rasa. Dek, dek, kalau kamu misalnya nih, dia omongin kawanmu begini, 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 enak enggak rasanya? Enggak, Kak, sedih. Sama, kawanmu kalau dibegituin juga enggak enak. Maka kalau kamu enggak mau digituin, jangan gitu ya. Ada validasi rasa dia. Ada orang tua yang menjadi wasit. Ya, gitu ya. Berapa sudah? 8. Yang pertama, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pengamalan kode kehormatan. Ya, sejak dari awal tadi di alam itu sudah mengamalkan kode kehormatannya. Nggak boleh merusak lingkungan lah, inilah, itulah, dan lain-lain ya. Begitu juga yang kedua. Jadi yang terakhir itu adalah pengamalan kode kehormatan. Ini mau taruh di atas juga boleh, di bawah me, mewarnai semuanya juga boleh ya. Gitu ya. Jadi sudah tahu prinsip dasarnya ada 4 dalam setiap kegiatan apapun, misal berkemah, kegiatannya kemah ya. Prinsip dasar ada berapa? 4. Peduli kepada Tuhan. Waktunya sholat, ibadah, ibadah. Oke? Dalam berkemah, duty to others, peduli pada lingkungan, kepada temannya, kepada lingkungan, gitu ya. Terus duty to self, dia harus mampu, ya, bisa pelan-pelan, bisa masak sendiri, bisa gitu, bisa mandiri, gitu. Dan obedient, patuh dengan aturan main bersama. Kamu hari ini piket ini ya, besok piket ini, patuh. Jadi kehidupan itulah yang di empat-empatnya harus ada dalam satu. Terus cara mentransformasikannya menggunakan 9 metode tadi, gitu ya. Keren loh. Kalau itu diimplementasikan dalam deep learning itu dahsyat ya. Tapi yang penting sekarang paham dulu clue-cluenya ya. Siap? Oke. Apa guna keluh kesah? Yuk, kami tepuk tangan. Tepuk tangan. Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Yo, apa Keluh kesah. apa guna keluh kesah? Pramuka tak kenal menyerah. Apa guna keluh kesah? Oke ya. Sekarang kita anu dulu, stimulus dulu biar nggak ngantuk. Di tangan kita ini ada 6 simpul saraf. Ya, simpul saraf itu hubungannya dengan punggung ke atas. Kalau dia dihentakkan, dia akan mengirim sinyal punggung ke atas. Ya, yuk kita hentakkan. Tahu kan tepuk pramuka? Oke, itu Indonesia. Kalau Scott Lab tahu? Scott Lab tepuk pramuka dunia. Apa? Gimana Scott Lab? Oke, gitu ya. Kalau pramuka kan? Oke. Yuk, sekarang Scott Lab. Oke.
Bentar, cukup sekali. Ya, kalau dua kali, kalau tiga kali. Scott lab, belum kompak. Lagi, Scott lab. Oke, keren. Tepuk tangan dulu buat kali. Tepuk pramuka. Belum kompak. Lagi, tepuk pramuka. Keren. Sekarang tiga kali Scott lab ditutup dengan tepuk pramuka. Mulai. Ah, tambah. Kalau ada yang dia ini tambah. Empat kali Scott lab ditutup dengan dua kali tepuk pramuka. Mulai. Keren, tepuk tangan buat kalian semua. Woo! Luar biasa. Saya yakin ini dengan wajah-wajah ini, termasuk yang di rumah, ya mudah-mudahan juga energi positifnya ini terkirim sampai ke rumah, ya. Yang sedang ikut Zoom, ini fokus, ya. Mudah-mudahan akan menjadi guru-guru hebat semua, ya. Insya Allah akan menjadi guru-guru hebat semua. Pintu rezekinya kebuka dan Allah mem mempertahankan, ya, dengan caranya atas pekerjaan yang sudah didapat, atas energi yang sudah diberikan, ya. Amin. Baik, adik-adikku, teman-temanku semua, kita ayo tolong dianu lagi, kenapa kok macet ini? Kalau dianu langsung lab ke atas. Halo. Yang dianu di komputer ini kenapa kok macet lagi? Tolong dianu, tadi bisa. Terus ke depan. Terus. Ini tolong dibantu saya kalau ini biar nggak usah repot. Oke, sip, dah. Ini ya tadi ya. Nah, teman-teman, pendidikan berbasis project, deep learning itu arahnya berbasis kehidupan, ya. Jadi deep learning itu arahnya berbasis kehidupan. Jadi kehidupan dalam perkemahan. Di sekolah juga bisa kok suruh bawa tenda. Kalau siaga kan kemahnya sehari itu. Setengah hari, ya, setengah hari kemah, dirikan kemah. Jangan dibuatkan. Biar mereka belajar mendirikan. Itu kehidupan yang cerdas. Tapi guru ada di situ, ya, menemani sambil ngarahkan. Nanti dia lama-lama kan mandiri. Arahnya kan kemandirian, gitu ya. Terus masuk situ, tasnya taruh di situ, terus belajar ke ruangan. Nanti pulangnya ke situ, buat aturan main bersama. Gitu. Keren kan? Kan tidak mengganggu waktu. Istirahatnya nggak ke sana kemari. Yuk, makanya bareng-bareng di tenda ya, satu kelompok. Tuh, dia akan saling peduli, yang bawa lauk banyak bagi ke yang lain ya. Kan tidak sama itu. Asal nggak boleh saling membuli, harus saling sayang. Yang lebih tua menyayangi yang muda menghormati yang tua gitu. Keren kan? Gitu ya. Lalu, pendidikan itu sebenarnya pemaksaan ya, agar terbiasa dan pada akhirnya menjadi baik. Oleh karena itu, di SD misalnya ini terutama ya, saya coba ini biar enak. Di SD itu harus ada pemaksaan dan pembiasaan sama kayak di rumah. Karena anak-anak manusia ini sebenarnya pada dasarnya kan seperti binatang, ya kan? Anak manusia ini seperti anak binatang. Binatang apa memaksa ke anaknya? Enggak. Dibiarkan gitu aja kan? Lahir procot ya sudah dibiarkan gitu aja, nggak diasuh kan, nggak dididik ini enggak kan? Nggak dipaksa ini itu enggak kan? Kalau manusia beda, karena binatang yang cerdas dimandikan ya, nggak mau oh, dingin, mandi, terus suruh mandi, dia kejar-kejar suruh mandi gitu, mandi sini nih, pakai baju, enggak enak gini, asik, kuil-kuil, pakai baju, nggak sopan, dipaksa kan? Oke, terus apa lagi nih? Makan, tangan kanan, tangan bagus, misalnya ya, jangan tangan kiri, itu nggak sopan misalnya, terus dipaksa. Oke. Jangan bunyi, jangan apa? Kecap. Jangan kecap. Karena kalau nggak dipaksa begitu, lahir dibiarkan aja kayak binatang, ya bisa jadi dia nggak pakai baju, bisa jadi dia nggak pernah mandi,
Bisa jadi dia makannya nggak menggunakan tangan, mungkin pakai mulut. Itulah pentingnya pemaksaan. Kalau untuk hal baik, boleh nggak? Boleh, ya. Nggak mau sholat duha misalnya ada sudah dibuat program begitu di sekolah, boleh dong. Pakai misalnya apa lidi kecil, tep sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk. Yang nakal pelan-pelan dengan cinta, tapi mukulnya juga bukan mukul yang menyakiti ya. Mukul, kamu ini, nah, ya. Kan bisa kan? Sambil gemes, kamu ini ganteng-ganteng ini misalnya. Ya, bisa. Ya, jadi semua bergantung. Ya, oleh karena itu pemaksaan penting. Hati-hati dengan revolusi biologi sana. Ini yang dikhawatirkan oleh UNESCO. Ya, dia khawatir revolusi biologis anak. Jangan sampai anak-anak kita nanti badannya tumbuh besar, tinggi, tambun, tapi letoy. Ya, nggak punya hati, nggak punya perasaan. Itu yang dikhawatirkan. Karena itu karakter itu harus betul-betul diberikan sejak dini. Pendidikan tidak untuk membentuk robot pintar ya, ya, bukan robot pintar tanpa hati. Tapi pendidikan itu adanya tujuannya untuk bagaimana mengubah yang jelek menjadi baik. Ada peningkatan dari tidak bisa menjadi bisa, gitu ya. Ini macet lagi nih. Halo, macet lagi nih. Ya, siap terus menjadi calon guru? Siap? Yuk, tepuk lagi budak kanannya. Hai kawanku yang kuat. Ayo, saya siap untuk terus menjadi mahasiswa FKIP. Dan saya akan selesai sebelum 4 tahun. Dan saya akan fokus sampai nanti untuk ikut ke diklat ini. Jangan ganggu saya dengan kantukmu, dengan berisikmu. Kalau ganggu, saya cubit. Nah, gantian sekarang. Yang nyubit yang mana? Ayo, cubit, cubit. Gantian nyubit. Siap ya? Balik, yang kiri. Gantian. Hei kawanku, emang lo aja yang siap jadi guru. Saya juga siap. Makanya saya hadir di sini. Jangan ganggu saya dengan cerita bohongmu. Kalau ganggu, saya pukul. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, ya, mudah-mudahan seger ya. Baik, ya teman-teman semua. Nah, kita mulai lari ke sini. Hakikat pendidikan kepramukaan itu. Hakikat pendidikan kepramukaan itu, dia pendidikannya luar bersekolah, sifatnya dia non formal, sukarela dan menyenangkan. Kemudian dia bertujuan bentuk watak, membina mental, karakter, meningkatkan keterampilan hidup, kecakapan hidup. Tadi apa Pak Warek menyebut handicraft, ya. Kemudian dilaksanakan melalui menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada kurikulumnya, karena pendidikan kan punya kurikulum. Apa kurikulumnya pendidikan kepramukaan? Ada SKU, ada SKK, ada SPG. SKU itu syarat kecakapan umum. Jadi kecakapannya umum, global, seperti yang dipakai Bantara, Laksana, Pandega, itu kecakapan umum. Ada syarat kecakapan khusus, SKK, pinter masak, ya, pinter jahit, mengintip. Oh pengamatan ya, mohon maaf, saya udah lupa. Iya. Jadi semua kecakapan khususnya diberi tanda. Itu kecakapan khusus. Jadi yang umum ada, yang khusus ada. Kalau dua-duanya sudah lengkap, kalau satu tetampan sudah penuh, bisa tetampan yang kedua. Di sini maksimal hanya 5. Lebihnya ditaruh di tetampan yang satu. Penuh, tambah tetampan yang kedua. Kalau itu udah banyak berendel gitu ya, berarti kan kecakapan khususnya banyak. Iya. Bergantung anak itu anglehnya kemana. Itu kurikulum. Lalu kalau itu udah terpenuhi, larinya ke SPG, syarat pramuka Garuda. Nanti tandanya bukan ditempel lagi, tapi sudah dikalungkan. Penghormatannya luar biasa, dikalungkan. Ya, itu ya kurikulumnya. Kemudian orientasinya pada pembentukan manusia yang utuh, insan kamil, manusia yang berkepribadian tinggi, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, berilmu, berketerampilan dan berkarakter.
berilmu tapi berkarakter. Di samping nasionalismenya, kecakapan hidupnya juga dimiliki. Ini, oke, bukan sekadar aktivitas tambahan pendidikan kepramukaan itu, ya. Tetapi proses pendidikan karakter yang utuh, terstruktur, membentuk manusia tangguh, manusia yang mandiri, peduli, dilakukannya di alam terbuka, tumbuh dalam pengalaman langsung bersama teman-temannya, bisa berdamai dengan keadaan, ya, karena macam-macam temannya itu, ya. Kemudian dia berkembang melalui tantangan nyata, jadi menjadi able, tadi nggak bisa, tadi takut menjadi nggak takut, gitu ya, karena dia langsung di lapangan dan lain-lain, ya. Nah, inilah pendidikan yang dinamakan pendidikan seumur hidup. Pendidikan kepramukaan itu seumur hidup. Jadi dia bukan teaching method, tetapi learning method karena long life education, ya. Itu kita lanjut. Nah, bagaimana kepramukaan dalam Cikdiknas? Ini kita skip apa nggak usah terlalu jelas. Jelas dalam ke Undang-Undang 20 pasal 3-nya jelas. Berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Nah, salah satunya itu. Nah, sebagai pendukung pendidikan formal dan informal, ya kan? Tadi ada pendidikan informal, ada formal. Nah, pramuka itu di non formalnya. Dan walaupun kebijakan menteri, Mas Menteri kemarin mencabut apa? Permen, ya. Permen 63 tahun 2018 tentang ekskul wajib itu dicabut kan oleh Nadiem Makarim. Tetapi ternyata Pak Lek Menteri ini mengembalikan. Oke, Pak Lek Menteri mengembalikan semangat kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang bermakna dan mendorong sekolah tetap menjadikan kepramukaan sebagai ruang penguatan karakter dan pembelajaran lintas disiplin dengan suluh pembelajaran, ya. Suluh pembelajaran ini lintas disiplin, ada matematika, ada IPA, ada SBD, ada macam-macam bisa berkolaborasi dalam satu kegiatan pembelajaran. Ini harus punya keterampilan dalam mengajar. Ya, kepramukaan itu pilar pendidikan karakter, ya. Mendidik melalui pengalaman langsung. Tadi siapa yang bilang? Empat tadi. Ini, ya. Learning to know, learning to do, learning to live together. Belajar untuk tahu secara kafah. Kalau udah tahu, dia belajar melakukan, mempraktekkan. Kalau udah tahu, udah praktek, ya, learning to live together. Dia bisa belajar hidup bersama, saling bantu. Yang nggak bisa diajarin, minta tolong, dia bisa ngajarin karena dia tahu. Dan pada akhirnya learning to earn, belajar mendapatkan penghasilan. Kalau temannya dikasih tahu, dia bisa akhirnya paling tidak terima kasih ya, gitu ya. Learning to earn, mendapatkan nilai tambah, mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya menjadi dirinya sendiri, learning to be, ya. Menyeimbangkan 5 ranah tadi. Oke, sudah nggak perlu dibahas detail. Menyeimbangkan 5 ranah. Sesosip tadi. Kemudian membentuk pribadi tangguh, mandiri, dan beretika. Berdasarkan, nah, PDKMK memiliki kurikulum pendidikan, ya, kita bicara ini ya. Kepramukaan pilar pendidikan karakter. Kurikulumnya ada tadi ya, SKU, SKK, SPG. Oke, Pramuka telah lama menjadi tempat tumbuhnya karakter. Banyak konsep pendidikan modern seperti pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai-nilai karakter sudah menjadi nafas dalam kegiatan pramuka sejak zaman Ho. Ya, jadi jangan alergi dengan pramuka. Kalau diambil nilai-nilainya dahsyat. Dia menguasai ilmu kepramukaan, dia bisa menjadi guru hebat. Yakin? Tidak harus ini kok. Apa pramuka itu tidak, dinikmati aja. Pramuka itu enak. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kalian yang jadi guru-guru baru itu pasti dikerjain oleh para seniornya. Iya, urusin tuh anak-anak gitu. Maka harus siap, paling tidak punya bekal, ya, pengetahuan, keterampilan, ya, belajar macam-macam lah tali temali. Walaupun tali temali itu juga alat, nyanyi itu alat pendidikan, ya, alat pendidikan. Ya. Oke, kita lanjut.
Pramuka itu adalah empat hal besar. Kepercayaan diri bangun, komitmen dibangun, tanggung jawab dibangun, ya itu goalnya, objektifnya. Kemudian sportivitas, ya jiwa sportif, nggak culas. Ranah yang digarap, area of developmentnya apa? Apa? Yang tadi kita bahas, ship, nih, ya kan? Tuh, approach-nya, pendekatannya silakan mau personal atau komunitas atau keagamaan, ya bisa diomongin langsung nggak mempan, diomongin orang tuanya, coba pakai kawannya, diomongin kawannya nurut, diomongin orang tua nggak nurut, temannya nggak nurut, dengan guru ngajinya takut, ya silakan pendekatannya digunakan mana yang paling pas, ya untuk menuju ke sini nih, ya menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, menjadi pribadi yang dia sportif, menjadi pribadi yang punya komitmen, menjadi pribadi yang dia punya tanggung jawab atas segala hal. Nih, area yang digarapnya ini, pendekatannya ini. Jangan lupa apa? Prinsip dasar kepramukaan. Jangan lupa metode kepramukaan. Jangan lupa hard skill tetap diberikan, keterampilan-keterampilan dasar, kasar, dan soft skillnya, kemampuan berbicara, komunikasi, dan lain diberikan. Gitu ya. Itu. Ya, jadi scouting is an educational system. Keren. Ya, itu kurang lebih. Dasar pendidikan di alam terbuka itu, ini hasil penelitian sehari berkegiatan di alam terbuka itu ekuivalen dengan 1 bulan tatap muka di ruang kelas. 5 ranah tergarap dengan sendirinya. Bayangkan kalau misalnya 3 hari kemah, apalagi 6 hari, jambore misalnya, 6 hari 7 hari, sama dengan 1 semester nggak? Endingnya apa tadi? Karakter, emosinya terkendali, agamanya karena dibiasakan dipaksa sholat berjamaah dan lain-lain. Akhirnya yang tadinya di rumah nggak pernah sholat, pulang kegiatan kok jadi rajin anaknya. Karena itu sosialnya ya peduli dengan orang tua tadinya nggak pernah peduli, ini semakin peduli gitu ya. Kecerdasannya meningkat, fisik kinestetiknya juga meningkat. Ini kemandirian terbangun ya. Dan ini deep learning gitu. Deep learning. Apa tadi? Pilar deep learning? Mindful. Jadi perhatiannya penuh, daya kritisnya ada. Anak ada pertanyaan, "Kak, kenapa kok kegiatan di sini, Kak? Kemahnya bangun tenda di sini." Terus apa pembinanya jelaskan, "Ya biar enak aja di sini tempar." Dia bilang, "Kak, jangan di sini, Kak. Ini kan tempat sapi lewat, Kak. Nanti kalau pas kita lagi istirahat ada sapi lewat gimana?" Kritisnya muncul kan? Kritisnya muncul terus dia akan mulai nih ide-idenya punya makna. Oh, di sini aja, Kak. Dan pada akhirnya karena masing-masing dilakukan bersama, joyfulnya ada. Ya. Jadi ini luar biasa deep learning, maka deep learning itu bukan metode ya, tapi pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan di metode apapun. Itu deep learning. Mau yang sifatnya dia kunjungan lapangan, bisa deep learning diterapkan. Mau pakai ceramah, deep learning bisa. Eksplorasi, deep learning bisa. Gitu ya. Jadi silakan. Deep learning adalah pengejawantahan dari pendidikan dan latihan di alam terbuka, di masyarakat. Hanya dibawa dalam bentuk mini. Ini karena itu guru harus mampu membuat deep learning nantinya dalam setiap pembelajaran, ya, supaya anaknya betul-betul mendapat makna dalam kehidupan. Begitu terjun ke masyarakat, pulang ke rumah dia betul-betul bisa memberi makna atas kehadirannya, atas apa yang dilakukan. Ini nih ya, deep learning dalam dunia pendidikan. Ini kita nggak usah terlalu detail. Kita akan nanti masuk ke pramuka. Pembelajaran mendalam menekankan makna, bukan hafalan. Membangun keterkaitan antar konsep, bukan sekedar apal tapi dia bisa mampu menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak siswa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Bisa merefleksi atas apa yang dilakukan. Kayak tadi ada tontonan, ya ada film, di ngajak refleksi, dia bisa mengambil makna gitu ya. Jadi guru juga harus kreatif untuk menampilkan tontonan-tontonan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak disuruh apa menganalisa dan
ngambil nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari tayangan yang diberikan. Karena itu guru harus kreatif. Deep learning bukan teknologi, tapi filosofi dalam pendidikan. Pembelajaran yang bermakna dan berkarakter berakar dalam kehidupan siswa. Ini sejatinya juga telah lama dalam kehidupan kepramukaan. Kita senam otak lagi ya? Oke? Senam otak lagi. Ini senam otaknya beda. Tadi lagunya apa? Satu, dua. Gitu ya. Tangannya gini. Genggam. Kiri perintahkan kelingking. Kanan perintahkan jempol. Nanti dibalik nanti. Nanti ketika kanan perintahkan kelingking, kirinya perintahkan jempol. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, lima, empat, tiga, dua, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ya di rumah juga ikut, yang di rumah juga ikut, yang lewat Zoom. Dua, tiga, lima, empat, tiga, dua, lima, empat, tiga, dua, satu. Nggak usah repot-repot. Cari permainan tuh yang sederhana-sederhana tapi apa ya? Membuat otak kiri otak kanan tuh balance ya. Banyak. Silakan lagu diambil dari manapun diedit. Kayak ini ya. Tuh, mana ini? Jadi berkreasi itu tanpa batas ya. Jangan tanggung-tanggung berkreasi. Apapun bisa kita ambil. Masa kalah sama lawyer? Lawyer yang nggak punya pendidikan didaktik, metodik nggak ada, ya? Kok bisa? Jangan kalah dengan lawyer. Siap? Jangan kalah dengan lawyer. Siap? Jangan sampai kalah dengan lawyer. Malu-maluin. Yuk katakan, saya tidak mau kalah dengan lawyer. Karena saya adalah calon guru hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Iya, malulah kalau kalah sama lawyer. Iya nggak? Calon guru hebat kok kalah sama lawyer. Ya, malu nggak kalau kalah sama lawyer? Maka harus jangan kalah dengan lawyer. Ya, kalahkan lawyer itu. Masa lawyer bisa berpramuka, kalian nggak berpramuka calon guru? Ya, jangan kalah dengan lawyer. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, pertemuan dua jalan, pramuka dan deep learning. Pramuka itu proyek nyata, kolaborasi dan refleksi. Deep learning proyek berbasis nilai, dia berkelanjutan dan kontekstual.
Kegiatan seperti pioneering, penjelajahan, dan SKU, SKK itu deep learning. Praktek langsung buat tali temali, gurunya ngawasi, ya buat apa di sekolah, praktek dengan apa ilmu yang diberikan, dipraktekkan dalam kehidupan nyata, belajar dari kecil, gurunya mengawasi, tapi yang ngerjakan betul-betul siswa, bukan P5, tapi yang membuat orang tuanya, anaknya tidak terlibat, tahu-tahu ke sekolah membawa kue, nggak benar, ya, karena yang dibangun adalah karakternya. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan temennya, saling berpikir nih bahannya apa ya. Soal enak atau enggak enak itu nomor 27, ya. Itu nomor 27. Yang penting dia tahu oh bahannya ini, nyarinya di sini, nanti buatnya begini. Soal mateng, bener atau gosong itu persoalan nomor 26. 27 tadi ya? 28. Iya, tapi diapresiasi karyanya gitu loh. Supaya kepercayaan diri tadi, self reliant tadi, itu muncul. Lah bagaimana mungkin dia bisa melakukan kalau nggak pernah dikasih kesempatan? Nggak ada panggung, nggak pernah dikasih kesempatan, nggak dikasih kepercayaan. Nggak mungkin. Maka supaya mereka bisa melakukan, kasih dia panggung. Apa misalnya kegiatannya sehari bersama bunda siapa untuk masak misalnya. Bisa judulnya macam-macam boleh. Gitu ya. Kasih kesempatan, dia kasih kesempatan untuk ngiris bawang, untuk apa misalnya gitu ya. Kasih kesempatan. Dan kasih kepercayaan, jangan jangan gitu nanti tangannya potong, apa putus. Ya, enggak juga begitu. Kasih panggung, kasih kesempatan, kasih kepercayaan, maka tunggu dia akan melahirkan karya-karya yang hebat. Itu kuncinya. Ya, siap menjadi guru hebat? Siap menjadi guru hebat? Bismillah ya. Kalian harus betul-betul bisa menjadi guru hebat karena kalian itu menghadapi gen nanti ya, lulus ini pasti sudah gen alpha yang dihadapi. Gen alpha itu umur sekarang ini kisarannya ya katakanlah 7 tahunan. Tambah 20 tahun berapa? 27. Bukankah itu masih seger-segernya, masih gagah-gagahnya? Kalian yang mewarnai, kalian yang mengelukis pikirannya, kalian yang memberi corak, kalian yang menunjukkan arah. Tunjukkan arah yang benar, kasih corak yang baik, supaya mereka betul-betul bisa membawa Indonesia itu betul-betul disegani dunia. Jika Anda pernah membantu adik-adik membuat tandu, membuat apa misalnya ya, kemudian itu sudah menjalankan project based learning. Jika Anda membimbing mereka menyelesaikan SKU misalnya ya, atau menyelesaikan proyek apa, itu sejatinya sedang menerapkan personalisasi pembelajaran dan merefleksi diri, ya, membantu kunjungan tempat orang tua yang sakit atau temannya yang orang tuanya susah kehidupannya misalnya. Diajak aja kunjungan. Ternyata kenapa sih ini kok telat terus? Oh, ternyata dia setiap pagi harus mandiin apa neneknya atau bapaknya atau ibunya gitu ya. Di situ dia bisa biar mengambil ini. Sehingga pada akhirnya mensyukuri betapa nikmatnya dia. Dia diberi nikmat yang luar biasa. Temannya hidup dalam serba kesulitan tapi dia tidak gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Proyek based learning, deep learning itu tidak terbatas. Apapun bisa kita lakukan. Oke. Nah, masuk sini ya. Jam berapa ini? 11.17. Insya Allah selesai. Ini akan saya singkat saja. Nanti beberapa saya skip. Ya. Oke. Siap ya? Kenapa? Kita guru, calon guru itu harus paham fundamental, ya. Karena pramuka itu pendidikan, ya. Wadah pendidikan gerakan pramuka itu. Nah, karena wadah pendidikan dia punya kegiatan, punya kepramukaan ini, ya. Pendidikannya itu kan ini, kepramukaan ini dia memiliki dasar ya fundamental. Fundamentalnya harus dipahami oleh semua supaya tidak salah arah. Sasaran yang ingin dicapai itu betul-betul tercapai. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti silakan cari sendiri fundamentalnya itu seperti apa. Yuk kita lihat. Apa saja fundamental? Yuk. Jadi fundamental pendidikan kepramukaan sejatinya adalah pemahaman terhadap satu
Sama. Satu, dua. Sayang, opo kowe krungu Iya. cerita hatiku Di rumah juga. mengharap Yang di rumah juga itu. engkau Iya. kembali sayang nanti memutih rambutku raba kau luntur tresnoku. Itu isinya fundamental. Oke, ada berapa? Berapa? Kita ulangi sekali lagi ngapal bareng-bareng ya. Oke, sambil dicatat. Fundamental pendidikan kepramukaan itu ada 5 hal, yaitu pemahaman terhadap yang di rumah juga ya. Tiga. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku raba kau luntur tresnoku. Catat dulu ya. Wes tak coba nglaleke jenengmu saka atiku sak kenane ra ngapusi tresno sliramu rupa pujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe mlenjani janji jari sehidup semati nanging opo bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya yo wis ora apa-apa insyaallah aku bisa lilo mesambat kali Ya, jadi itu ya. Ya, baik. Sekarang ini saya jelaskan singkat saja ya. Oke. Kalau teman-teman, adik-adikku semua sudah paham ini, sejarah kepanduan dunia dan kepramukaan, enak. Sejarah kepanduan dunia ini berawal dari Baden-Powell di Inggris 1907, masuk ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah Belanda, berawal dari MVO cabang Batavia, terus menjadi Pathfinder Indonesia NIPP, berdirilah kepanduan Pathfinder di Indonesia, dan pada akhirnya karena nggak boleh pakai nama Pathfinder, Agus Salim melahirkan nama Pandu dan Kepanduan sampai dengan akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang jumlahnya hampir 60 organisasi menjadi satu wadah tunggal yaitu Gerakan Pramuka. Nama Pramuka itu yang mengusulkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari istilah Muko. Muko itu pasukan terdepan, garda terdepan di Keraton Yogyakarta itu namanya Muko. Itu yang dibawa akhirnya menjadi nama Pramuka dan itu merupakan akronim dari Praja Muda Karana. Ya, ini harus paham ya. Silakan cari sendiri. Mau tanya ChatGPT, mau tanya Gemini, mau tanya Copilot, mau tanya apa silakan. Ya, atau baca buku yang ada. Silakan. Hari ini kan sudah gampang, tinggal tanya aja. ChatGPT yang terhormat, tolong bantu saya. Ayo, ngerasa ya. Jangan-jangan waktu kuis juga itu tuh ChatGPT ditanya. Ya, enggak lah, calon guru hebat enggak gitu. Oke, harus paham ini. Esensi dari apa? Gerakan pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, dan kalau kita bicara gerakan pramuka berarti bicara apa? Organisasi. Mulai dari gugus depan di sekolah, kuartir ranting di kecamatan, kuartir cabang di kabupaten kota, kuartir daerah di provinsi,
kuartir nasional di pusat. Ada jukrannya semua. Ya, nanti akan kita bahas. Jukran itu petunjuk penyelenggaraan. Jadi jangan keluar dari jukran, semuanya sudah ada jukran. Semua sudah ada petunjuk penyelenggaraannya. Itu, jadi gerakan pramuka adalah organisasinya, organisasi penyelenggara kepramukaan. Kepramukaan adalah kegiatannya. Pendidikan pramuka, ya kegiatan pendidikan yang arahnya untuk melahirkan kader-kader yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk melahirkan pramuka-pramuka yang hebat. Pramuka itu siapa? Orangnya. Siaga, penggalang, penegak, pandega, majelis pembimbing, andalan, ya, pamong, instruktur, itu semua pramuka. Oke. Nah, kalau bisa di-split lagi, pramuka itu ada anggota muda, ada anggota dewasa. Anggota muda itu ya siaga, penggalang, penegak, pandega, itu anggota muda. Walaupun pandega itu maunya minta disebut dewasa muda dia. Ya, tapi masuk kelompok anggota muda. Dan anggota dewasa. Siapa anggota dewasa? Pembina, pamong, instruktur, majelis pembimbing, andalan. Itu semua anggota dewasa. Gitu ya. Oke, 2 sudah. Harus tahu undang-undangnya nomor berapa? Ya, undang-undang nomor? Itu undang-undang pendidikan, Sisdiknas. Undang-undang gerakan pramuka? Undang-undang nomor 12 tahun 2010 ya. Nanti dipahami. Tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dipakai sekarang adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Munas di Aceh tahun 2023 bulan Desember ya. Ini baru berjalan hampir 2 tahun ya. Itu yang dipakai. Sebelumnya yang hasil Munas Kendari. Ini sekarang dipakai hasil Munas yang di Aceh. Kemudian ada Jukran. Jukran itu petunjuk penyelenggaraan. Baju ada petunjuk penyelenggaraan. Papan nama gugus depan ada petunjuk penyelenggaraannya. Upacara ada petunjuk penyelenggaraannya. Semua ada petunjuk penyelenggaraannya. Enggak usah pusing. Sudah ada petunjuk penyelenggaraannya. Gitu ya. Itu harus tahu supaya tidak keliru. Dalam memasang tanda kecakapan enggak keliru karena sudah ada petunjuk penyelenggaraannya. Dalam membeli bahan tidak keliru karena sudah ada petunjuk penyelenggaraannya. Jadi semuanya insya Allah kalau sudah mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan cukran-cukran, semuanya on the track. Gitu ya. Oke, jadi harus dipahami. Silakan cari sendiri. Kalau mau diselesaikan ini waktu ini untuk paling tidak berapa jam tahu nggak? 5 jam. Itu kalau mau tahu. Ini harus singkat hanya dalam tempo berapa. Makanya Kak Joni nggak jelaskan detail. Yang penting dikasih clue-cluenya. Silakan cari sendiri ya. Merdeka belajar. Ini tadi sudah ya. Ini yang dipakai dalam melahirkan pramuka-pramuka hebat itu salah satunya ini. Apa? Salah duanya itu. Prinsip dasar kepramukaan dan metode. Yang tadi sudah kita bahas. Dan harus tahu ini. Sudah juga kan? Sudah dibahas. SKU itu macam-macam. Ya SKU siaga, penggalang, penegak, pandega. Ya berdasarkan kecakapan umum. Siaga itu ada siaga mula, bantu, tata. Kalau penggalang ada ramu, rakit, terap. Penegak ada bantara, laksana. Pandega cuma satu, pandega saja. Itu ya. Jadi ini singkat-singkat saja. Jadi kita nggak bisa lupa dengan sosok ini. Robert Stephenson Smith, Lord Baden-Powell of Chilwell. Nggak bisa kita melupakan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena Baden-Powell ini pencetus lahirnya gerakan pramuka, gerakan panduan dunia. Sri Sultan ini adalah Bapak Pramuka Indonesia. Yang satu Bapak Pandu Dunia, yang satu Bapak Pramuka Indonesia. Oke, kita juga nggak bisa lepas dari ini, nggak bisa lupa dari siapa? Frederick Russell Burton, tentara Inggris yang berdarah Amerika ini sahabat karibnya Baden-Powell. Lebih muda, 3-4 tahun dari Baden-Powell. Dari beliaulah, dari Frederick inilah Baden-Powell belajar bagaimana hidup di alam bebas, bagaimana woodcraft, ya, kerajinan kayu. Karena dia Amerika, sejak kecil ditinggal mati bapaknya, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan dia harus mencari uang ala koboi. Jadi dia besar bersama koboi. Maka topi inilah yang dijadikan kenang-kenangan oleh Baden-Powell.
Dari woodcraftnya para koboi itu akhirnya lahirlah pioneering, bangunan darurat. Itu dari Frederick Russell Burton. Okay. Baden-Powell punya metode-metode yang diterapkan selama perang serang dikepung oleh bangsa Zulu ya dalam pertempuran di Afrika. Beliau bisa lolos dari pengepungan dan lain-lain, punya metode-metode yang luar biasa untuk menyampaikan pesan. Dan metode-metode yang diciptakan Baden-Powell disempurnakan oleh Sir William Alexander Smith, guru sekolah minggu pendiri Boys Brigade. Yang hari ini lahirlah Brigade Penolong, Brigade Penolong, Brigade Penolong. Metode yang dipakai Baden-Powell itu dahsyat ternyata dengan sistem berkelompok ya dan lain-lain itu yang tadi kita bahas. Metode kepramukaan itu Baden-Powell di alam terbuka, learning by doing itu dahsyat. Dikembangkan oleh implementasikan oleh Sir William Alexander Smith, 4 tahun lebih muda umurnya, kepada anak-anak muda Inggris yang tergabung dalam Boys Brigade. Dahsyat hasilnya. Dan akhirnya Baden-Powell kagum, mencoba sendiri ilmu keterampilan dari Sir William Alexander Smith, dari Frederick Russell Burton dan dari Sir William Alexander Smith dipraktekkan dalam perkemahan, karena di Inggris ketika itu sedang terjadi revolusi industri, anak-anak muda sedang tidak baik-baik saja, terlibat mabuk-mabukan, minuman keras, hedonis dan lain-lain, maka beliau mencomot dari beberapa kelompok, ada 26 pemuda diajak kemah di Bronsey Island, di Kepulauan Bronsey. Di sana diajak bagaimana hidup di alam, hidup itu harus mandiri, hidup ini harus sehat, hidup ini harus bergembira, mengembara, saling tolong dan bersaudara. Akhirnya buku yang sudah ditulis oleh Baden-Powell, Aid to Scouting, itu disempurnakan dalam sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Dari sinilah semuanya berawal. Buku ini laris manis sehingga berdiri gerakan-gerakan panduan dunia di berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda. Ada Scout Movement, ada Barat Scout, ada Kapatirang, ada Pengakap, ada macam-macam ya, sampai ke Indonesia. Ya. Ini ya, jadi penyempurnaan dari buku ini kita lewati saja. Saat ditanya, sederhana jawabnya, beliau melatih generasi muda, mendidik generasi muda itu untuk melahirkan generasi-generasi yang waras di zaman yang edan. Dan ternyata sejarah berulang, hari ini zamannya edan. Kalau kita tidak mendidik anak-anak dengan karakter, bahaya negara kita. Ya, ini nih yang membawa ke Indonesia, P. John Smith dan Major D. Jagger ya, berawal dari mendirikan NPO. Terus dia berkembang sampai berdiri independen menjadi NIVV, Netherlands Indische Padvindervereniging, kemudian berdiri JPO, Japanese Pathfinder Organization, yang digagas oleh Mangkunegoro, terus dan akhirnya berdiri kepanduan organisasi banyak banget dengan asas yang berbeda-beda, dan akhirnya Presiden Bung Karno khawatir dengan organisasi yang banyak itu, maka memerintahkan Sri Sultan untuk melebur berbagai organisasi itu menjadi nama Gerakan Pramuka ya. Diambil dari nama Poro Muko ya. Boleh nggak kita perenggangan dulu? Ya, berdiri, ikuti itu. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا
نريد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا. Ya, silakan duduk kembali. Seger kan? Iya, seger kan? Ya, mudah-mudahan sebentar lagi, nggak lama lagi kok. Ini Kak Joni akan skip aja. Oke, ini ya. Nah, ini kiasan dasarnya tadi ya. Siaga, tuh. Dia perindukan, kelompok besarnya, kelompok kecilnya namanya barung. Jadi perindukan itu ada ketuanya namanya sulung, gitu ya kurang lebih ya. Terus dia nggak punya bendera, nggak pakai tongkat karena masih kecil ya, bahaya. Jadi dia pakai warna, diletakkan di mana? Di punggung ketua barungnya. Oh itu barung saya merah, gitu ya. Jadi nggak pakai tongkat. Jadi untuk menghindari bahaya. Terus penggalang, masa menggalang, dia pasukan, kelompok besarnya, kelompok kecilnya namanya regu. Namanya kalau laki menggunakan nama binatang, kalau perempuan nama bunga, ya. Ketua apa namanya? Pasukan itu namanya pratama, pemimpin regu utama, ya. Kalau yang tadi ini mula bantu tata, simbolnya seludang di lengan. Kalau ini ramu rakit terap, ya, manggar simbolnya. Ini kiasan ya. Kemudian penegak mengkiaskan menegakkan negara kesatuan, menegakkan kehidupan, nilai norma, gitu ya. Namanya ambalan, ambal, kelompok besarnya. Pemimpinnya namanya pradana, ya, pemimpin sangga utama. Regu apa kelompok kecil namanya sangga. Dia kecakapannya sudah menggunakan cikal ya, bantara dan laksana. Minimal bisa membantarai dirinya, membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif dan bisa melaksanakan amanat tugas dan tanggung jawab. Oke. Kemudian nama sangganya bukan nama apa kayak binatang bukan, tapi menggunakan nama-nama romantika perjuangan. Masa merintis ya 08. Masa mencoba 28 ya. Mencoba persatuan dan kesatuan. Masa menegakkan ya, pendobrak ya, memerdekakan, memproklamirkan dan masa menegaskan kembali kepada undang-undang ya secara murni dan konsekuen karena Indonesia pernah tidak melakukan itu dan pada akhirnya masa melaksanakan ya sangga perintis pencoba pendobrak menegas pelaksana itu ya jadi kias-kias semua. Kemudian Pandega dia hanya ada satu Pandega ketua besarnya namanya Racana nama ini ya ketua Racana namanya Reka. Oke. Ini nggak usah ya kiasan dasar. Ini tadi ya masa-masa romantika dulu 08 ya siaga. Tempo dulu pramukaan itu ya arahnya mendidik pemuda Indonesia menjadi warga negara yang baik itulah kurang lebih ya. Ya ini kita lewati. Kok macet? Oke. Nah kepanduan dulu itu banyak ya tadi yang saya bilang sampai 60-an jumlahnya ya. Mulai dari ya, Pandu Kristen, Pandu JPO, Pandu Muhammadiyah, Hizbul Waton berubah nama. Ulangi. Terusnya ya ganti-ganti sampai jumlahnya mencapai 60-an. Nah ini tahun 28 ya masa menggalang persatuan kesatuan ini penggalang. Ini kita lewati saja. Nah di sini ya, yang perlu kita bahas sedikit ya. Kenapa kok ada 3 stansa? Ini sejatinya roadmap Indonesia ya. Coba perhatikan stansa pertama. Indonesia belum ada karena diciptakan tahun 1928. Udah ada belum Indonesia? Belum, tapi nama Indonesia sudah disebut. Oke, sudah ditulis. Apa coba? Ini yang dasar. Ada kata-kata marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ya, belum ada. Dan syarat bersatu itu apa? Ini. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, dan seterusnya. Indonesia belum ada tapi diajak bersatu. Dan berhasil karena ada stansa kedua.
Marilah kita mendoa Indonesia bahagia merdeka. Dan syarat merdeka untuk semuanya, syarat yang dipisikan tadi, merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu ini. Tanahnya subur, jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Hatinya sadar, budinya untuk Indonesia Raya. Keren kan? Dan yang terakhir nih, Indonesia belum ada, merdeka ada belum. Tapi sejak awal sudah disebut. Dan di sini apa? Diajak berjanji. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Syaratnya ini nih. Selamat rakyatnya, selamat putranya, pulaunya, lautnya semua. Tidak dikuasai asing, tidak dikuasai perompak, tidak dikuasai penjahat-penjahat kelas kakap. Majulah negerinya, majulah pandunya semuanya ya untuk Indonesia Raya. Kenapa ini penting? Majapahit kurang hebat apa? Hebat kan? Sampai ke Madagaskar, tapi hari ini mana? Sriwijaya kurang hebat apa? 1000 tahun berkuasa, tapi hari ini mana? Lokasi kerajaannya saja tidak ditemukan. Yang digandus itu hanya akal-akalan. Karena itu kerajaan maritim. Bisa jadi itu apa ya? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya untuk mengingat. Jangan sampai nanti kita bercerita kepada anak cucu. Nak, Cum, dulu ada negara hebat namanya Indonesia. Sekarang di mana, Nek? Jangan sampai itu terjadi. Maka yuk kita berjanji agar Indonesia abadi. NKRI harga mati. Pramuka dengan tangan leher merah putih itu betul-betul memang dia selalu komit untuk menjadi pandu bagi bumi pertiwi. Oke? Siap? Lahirkan generasi-generasi hebat. Generasi hebat lahir dari guru-guru hebat. Ya, guru-guru hebat itu dimulai dari sekarang yang sekarang ada di ruangan ini. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, ini kita ya jelas ini penegak, para pejuangnya itu semua rata-rata pandu ya. Ya, ini kita skip saja rata-rata pandu, Jenderal Sudirman ya, Bung Tomo, semua pandu. Suwardi, Wage Rudolf Supratman. Kemudian ini nih, ada yang dari Raja Basa Lama enggak? Raja Basa Lama. Ada Lampung Timur? Ada yang dari Wayabung? Margomulyo ada? Margodadi? Wayabung? Itu dua desa itu dibangun oleh Pramuka. Tahun 72 dari Jombang 102 pemuda seusia-usia kalian ini 20-an tahun itu bertransmigrasi membangun desa itu Margomulyo di Wayabung Tulang Bawang Barat. Sukses di Wayabung Tulang Bawang Barat, buka lagi tahun 73-74 di Raja Basa Lama. 102 juga dari Jombang. Terbangunlah desa yang namanya Transpram 2 Raja ya, transmigrasi Pramuka. Jadi memang dari dulu juga udah keren-keren gitu ya. Ya, Cot Girek tenaga ahlinya ini dari Jombang. Pabrik gula sampai di sekitar pabrik gula Cot Girek itu perkampungan Jawa sampai disebut kampung transmigrasi. Padahal sebenarnya bukan transmigrasi. Ahli-ahli dari Jawa yang biasa bekerja di pabrik gula itu dikirimkan ke sana pemuda-pemuda itu untuk mensupport beroperasinya pabrik gula di Cot Girek Aceh. PW Gisting tahun 76 hari ini bekasnya masih ada. Mengalirkan air dari gisting atas ke gisting bawah dan sampai sekarang bekasnya masih bisa dilihat. Itu penegak pandega seusia-usia kalian. Keren-keren dulu. Dan satuan karyanya maju. Bahkan satuan karya Bakti Husada itu lahir dari Lampung. Pencetusnya adalah Dr. Haji Bob Basar, andalan daerah Lampung yang sekarang jadi nama rumah sakit di Kalianda. Ayo tepuk tangan dong. Dan Lampung, para pramukanya, pembinanya, pelatihnya itu disegani di kuartir nasional, di tingkat nasional. Kalau Lampung mengadakan kursus-kursus, itu berbondong-bondong ingin ketemu dengan pelatih-pelatih asal Lampung. Serius, ini nggak membual. Data digital, rekam digitalnya ada. Ya, KML, Pandega Nasional, ya, KPD Nasional, KPL, level pelatih ini. Kalau level dasar kan memang udah wilayah cabang masing-masing ya, itu kita nggak ngambil. Tapi kalau KML Pandega, dosen-dosen perguruan tinggi, Lampung ada kan, jadi pioner
dan rame pesertanya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sampai sekarang, mulai dari 2017 dulu yang KML nasional, grupnya sampai sekarang tuh masih ada di handphone saya dan selalu berkomunikasi aktif. Jadi Lampung kalau mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan selalu diburu karena Lampung gudangnya tokoh-tokoh pramuka hebat di nasional. Ya. Nah ini sudah yang tadi ya, ini skip saja ya gerakan pramuka-pramukaan. Ya, jadi pramuka itu bagi orang dewasa itu job, bagi pemerintah, masyarakat tool, bagi peserta didik dia gift ya. Tuh intinya. Rumahnya manusia Pancasila karena himnenya kan manusia Pancasila ya. Oke, saya kasih bocoran sedikit nanti tentang manusia Pancasila. Dia selalu mensatyakan dharma, membaktikan dharma, ikhlas bakti bina bangsa budi bawa laksana. Oke, Scouting ini tadi ya, Baden Powell bukan apa anak muda, orang dewasa berjiwa muda, dia pergi bersama untuk melakukan pengembaraan dengan spirit agar sehat, happy, punya karya dan dia saling bantu ya. Adventure ya. Ini kita lewati. Kemudian ini legal standing tadi. Awalnya Kepres, kemudian dilanjutkan dengan Undang Nomor 12 2010. Ini semuanya diatur ada ya. Ini saya skip ya. Mohon izin nanti kalau mau di copy silakan. Ini banyak lengkap. Dan kemudian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada yang beda dari 2018 ke 2023. Di situ ada semua semua diatur di situ ya. Nggak usah saya bahas, nanti silakan dibaca saja. Ya, ini ada yang dihilangkan, ada yang ditambah gitu ya. Kemudian larilah ke Jukran ya. Ini banyak karena 89 halaman. Mana Jukrannya ya? Ini banyak. Ini jadi semua saya kasih underline, silakan nanti dibaca sendiri. Nggak mungkin lah baca-baca gini ya. Jadi silakan saja. Baru lari ke Jukran. Mana Jukrannya? Come on. Nah, ya, Jukran ini mengatur semuanya. Ini salah satu sistem pendidikan dan pelatihan diatur dalam Jukran 48. Ya, dan semua ada Jukrannya. Ya, upacara, pakaian, ya, musyawarah gugus depan, semua ada Jukrannya. Jadi nggak usah khawatir, semua ada petunjuk penyelenggaraannya. Tinggal dicari, ikuti saja. Oke, kemudian kita lanjut. Nah ini sudah mau habis nih, kita lagi. Jadi Trisatya, dasar dharma, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan itu pembeda. Ya, sebagai basis pendidikan karakter. Ya. Bentar. Coba dihitung nilai karakternya ada berapa. Nanti dibandingkan dengan Undang-Undang Sisdiknas. Nilai karakter di Undang-Undang Sisdiknas berapa? Berapa jumlahnya? 18. Hitung ini ya. Sambil hitung ya.
24. Oke. Di Undang-Undang Sisdiknas cuman 18. Lebih banyak kan? Amalkan saja dasar dharma itu sudah 24 nilai karakter yang ada. Oke. Jadi dengan lagu itu sudah apa dengan dasar dharma itu sudah 24 karakter apabila diterapkan semuanya. Oke. Ini yang prinsip dasar tadi kurang lebih ya. Duty to God, duty to other, duty to self, obedient to code of conduct. Dia menopang pilar yang tadi sudah kita bahas bersama. Ada 9 untuk menopang yang namanya kegiatan di bangunan rumah yang atapnya karakter dan akhlak ya. Transformasinya ini prinsip dasarnya harus ada. Dia di semua kegiatan apa bentuknya dilingkari, ditransformasikan dengan metode kepramukaan. Itu ya. Seperti itu kurang lebih ini PDKMK sudah selesai. Kemudian ini anggota muda dan anggota dewasa tadi sudah kita sebut. Oke. Ini kurang lebih anggota muda itu, anggota dewasa itu ya. Mulai pembina sampai ke majelis pembimbing. Nah, ini gerakan pramuka itu dia movement of education, gerakan pendidikan, metodenya learning method bukan teaching method karena dia kehidupan pendidikan progresif yang hayat dengan kita lewati ya waktunya sudah ini kurikulum pendidikannya ini SKU, SKK, SPG, TPG ya. Oke, ini kurang lebih. Kemudian fundamental tadi apa? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke Dua. Tepuk tangan. Keren, tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke. Jadi ini harus pahami, silakan diperdalam, cari dari berbagai sumber. Kalau ini sudah dikuasai, insya Allah kalian bisa menjadi pembina yang hebat, bisa menjadi guru yang hebat. Kalau ini kalian kolaborasikan ketika kalian nanti menjadi guru, yakinlah. Saya yakin dan percaya kalian akan betul-betul bisa menjadi guru hebat yang mampu menginspire peserta didiknya. Ya, ini yang tadi ya kita nggak usah. Nah, ada perubahan ini ya yang nanti setahun ke depan akan diberlakukan. Jadi Wasem itu sudah mengubah logo ini, ya. Jadi nggak lagi tali tapi dia menggunakan apa baja, ya. Berubah seperti itu nanti setahun ke depan akan berubah seperti itu, ya. Ini untuk anu saja sebagai gambaran. Kemudian ini kepramukaan itu aktivitas tadi, pramuka itu orangnya. Ini kita lewati ini sosip tadi ya apanya konsentrasinya kemudian nah ini kan kita selalu menyanyikan lagu himne pramuka di situ ada kata-kata manusia Pancasila ada apa dengan Pancasila ya yuk yang PPKN di dada burung Garuda itu perisainya ada berapa ayo perisainya ada berapa ada yang lain satu oke ada yang lain oke, yuk kita cermati bersama. Jangan salah memahami, perisainya ada 2. Yang pertama ini. Tuh ya, yang di depan bintang. Sejatinya nur, cahaya. Kenapa hitam? Orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan, itu gelap gulita dan dia akan melakukan apa saja. Baru dia larinya ke sini. Ya, jadi dia pemecah gelombang. Apapun bentuknya ancaman dari luar, insya Allah tidak akan berarti apa-apa terhadap keuntungan masyarakat, bangsa, dan negara. Sepanjang di dada manusia Indonesia masih ada Tuhan. Karena nggak mungkin orang yang bertuhan nggak bisa menjaga nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Yuk kita cermati satu persatu. Singkat, padat. Larinya ke sini. Ya, wakil Tuhan di dunia. Ada berapa nih bentuk rantai itu? Ada berapa bentuknya?
Dua, yang satu segi empat, yang satu lingkaran. Simbolnya siapa? Perempuan. Ulangi, segi empat simbolnya laki-laki. Lingkaran simbolnya perempuan. Maka boycott, bosemnya perempuan itu bundar, boycottnya laki-laki itu kotak. Laki-laki ketemu perempuan menjadi rantai manusia, beranak pinak menjadi ruhyah. Ruhyah, rakyat, maka lari ke atas. Oke, pohon apa itu? Ya, keluarga beringin, tapi namanya bukan beringin. Dia family beringin, tapi bukan beringin. Namanya al-astan. Itulah pohon yang di al-astan itu ditanam di alun-alun. Di setiap alun-alun keraton dia pasti ada pohon al-astan. Yang mengusulkan Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Purbacaraka, ahli tentang antropologi. Bukan tanpa maksud, karena perlu pemimpin masyarakat ketika itu siapa? Kerajaan-kerajaan. Apakah semua titah raja dituruti oleh masyarakat? Tidak. Kalau yang nggak setuju, ada nggak dulu demonstrasi, unjuk rasa? Ada. Itu sudah disiapkan oleh raja dengan menanam al-astan di tengah alun-alun. Tujuannya untuk apa? Kalau nggak setuju dengan pendapat raja, dekret raja, titah raja, masyarakat nggak setuju nih, dia datang beramai-ramai, berbondong-bondong ke menuju yang dituju mana? Alun-alun. Apa yang dilakukan? Dia duduk di situ. Itu raja udah tahu, oh ada keputusannya yang tidak disetujui. Sehingga terjadi rembukan. Apa sih yang nggak disetujui? Yuk kita rembuk bareng-bareng ya. Manunggaling Kawula Gusti, akhirnya terjadi kesepakatan bersatu untuk menggarap sawah ladangnya, maka simbolnya ke sini larinya. Kepala apa? Siapa bilang banteng? Yuk pemahamannya dibenahi. Pertanyaannya sederhana. Di mana komunitas banteng di Indonesia? Tidak ada. Apakah banteng bisa dijinakkan? Tidak. Jadi ini kepala kerbau dan atau sapi. Profesor Dr. Muhammad Yamin yang mengusulkan. Apa? Indonesia itu negara agraris. Binatang yang bisa membantu petani yang jinak adalah kerbau dan atau sapi. Menggarap sawah ladangnya agar tercipta keadilan. Ya, sandang dan pangan. Ini ya, adik-adikku semua, supaya paham manusia Pancasila itu tidak sederhana, luar biasa. Dari simbol yang ada di dada burung Garuda itu kurang lebih pemahaman yang harus kalian pahami. Ya, jadi bukan sekedar simbol, tapi betul-betul ada makna yang luar biasa. Apapun yang dilakukan di belakang sini tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang musyawarah, tentang keadilan, merujuknya ke sini. Ya, dan apapun yang orang yang sudah bertuhan pasti bisa menjaga ini. Ya, begitu seterusnya ya. Kalau di Padang tuh ada besandi syarak besandi kita buloh dan seterusnya ya, modelnya kurang lebih seperti itu. Ini tadi yang saya bilang, apapun hambatan, ancaman itu akan bisa ditangkis, akan bisa dieliminir. Nah, ini secara umum yang tadi ya, yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini, fundamental pendidikan pramukaan ya, ini dan penekanannya ada di sini ya. Oke, saya pikir ini bagaimana pembina pramuka, bagaimana pembinaannya di gugus depan dan satuan karya. Oke, yuk. Ada pramuka, ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada penegak. Dilatih, dididik. Karena pendidikan dia punya kurikulum. Kurikulumnya apa? Tahu? Baca, studi. Penguatannya ada di dan kegiatan. Latihan dan kegiatan itu menggunakan prinsip dasar dan dilakukannya di mana? Gugus depan dan satuan karya. Di mana? Alam oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Majelis pembimbing. Tentang apa ini? Ya, ya baik teman-teman. Kiat menjadi guru hebatnya apa? Mengajar dengan cinta. Adakah cinta itu orang yang mencintai itu memberikan yang jelek? Yang dicintai kira-kira mau dikasih yang jelek? Enggak.
Jadi yang mencintai harus memberikan yang terbaik, oke? Yang dicintai murid-muridnya dia pasti berharap yang baik. Niatkan, perbaiki niat bahwa menjadi guru adalah ibadah, profesi mulia untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Siap jadi guru hebat? Oke, yuk. Jangan buru-buru. Jujur saja aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malah mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja aku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Luar biasa teman-teman semua. Dan semua yang kita lakukan adalah untuk Indonesia. Bareng-bareng ya. Baik, teman-teman semua yang hebat, sudah menjelang akhir. Kepramukaan adalah warisan pendidikan yang menanamkan akar kuat untuk bertumbuh tinggi. Anda bukan hanya calon guru, Anda adalah calon pemimpin bangsa. Mari berani merancang pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa pintar, tapi juga berkarakter. Kepramukaan adalah lahan subur untuk deep learning yang memerdekakan. Pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana. Guru SD nanti ya,
Sebagai pemimpin pembelajaran, memiliki peran sangat penting dalam memajukan pendidikan karakter melalui pembelajaran yang dipimpinnya. Harapannya agar motivasi ini menginspirasi tindakan nyata untuk mengelola pembelajaran masing-masing nantinya demi terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan selaras dengan visi daerah masing-masing. Mengakhiri, yuk kita belajar dari kisah ini. Ya. Suatu ketika, sedikit lagi motivasi. Ada seorang petani menemukan keranjang telur dari ladangnya. Keranjang telur yang ditemukan di singkat cerita 21 hari kemudian telur-telur itu menetas. Datang perintahkan Allah mencari makan dengan cara mengais dan kemudian memanggil anak. Setelah ayam mengajari anak. Pas sedang asyik mencari makan, tiba-tiba datang. Jadi anak-anak ayam itu berlari mencari pelindungan dan hidupnya instingnya mencoba melindungi. Tapi ada satu yang tidak benar, yang malah memandangi tingkah bawah. Hari pertama tidak ada apa-apa, kembali ke habitatnya, ayam kembali mencari makan sampai dengan petang. Hari kedua juga demikian, mencari makan datang lagi orang ini. Makin penasaran. Ya, karena telur elang, ya. Kenapa kok? Dia tidak mendapatkan eksternal insentif, tidak ada motivasi dari luar. Dan di dalam dirinya tidak ada motivasi. Bisa orang kecil itu bisa kembali menjadi elang. Dia akan mengalami kesulitan menjalani kehidupan. Cakarnya beda dengan ayam, paruhnya beda dengan ayam, ayamnya pun beda dengan ayam. Dia akan mengalami kesulitan. Teman-teman semua, ada 6 hal besar yang bisa kita petik di elang. Kita masuk penyuka elang. Elang mempunyai pandangan yang begitu tajam. Mana yang akan dia? Teman-teman sebagai calon guru hebat dan sebagai guru hebat, namakan potensi itu. Jadilah seperti tangan mempunyai cengkeraman yang begitu kuat. Elang ini mempunyai cengkeraman yang kuat. Sudah menciptakan sesuatu itu dari cengkeraman. Pak Wan punya hebat, guru hebat yang sudah tahu potensi. Langsung cengkeram. Setia. Elang itu tidak lalu berada kalian harus selalu meninggikan dengan badai adaptasi dengan cengkeraman.
kedua. Bukan pertama. Lihat. Yang kayaknya. Jangan pernah lepaskan anak-anak kalian nanti, peserta didik kalian ke alam bebas. Kali dengan ilmu pengetahuan teknologi dan anak kalau kita bisa menjadi itu. Okay? Dan elang bayar dengan harga mahal. Elang itu binatang hasil penelitian, binatang yang dikasih blessing. Dia mempunyai umur yang sangat panjang. Hasil penelitian, elang itu umurnya mencapai 70 tahun. Tapi dia punya masalah besar ketika masuk umur 40 tahun. Apa masalah yang dihadapi? Paruhnya udah begitu panjang sehingga hampir nembus dadanya. Sehingga sulit bagi elang untuk mencabik-cabik bangsanya. Cakarnya begitu panjang sehingga sulit bagi dia untuk mencengkeram bangsanya. Dan bulunya begitu lebat sehingga sulit bagi dia untuk terbang seperti sedia kala. Hanya ada satu di antara dua pilihan, diam dan mati atau melakukan sesuatu untuk mengambil sisa umur yang 30 tahun. Pantang bagi elang untuk diam dan mati. Walaupun kukunya panjang dan sakit untuk berjalan, dia paksakan untuk berjalan. Dia sudah berada di tempat tinggi, tapi dia pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dia paksakan berjalan dan dibantu dengan sayapnya supaya seimbang, dan yang dituju adalah pegunungan yang lebih tinggi, yang berbukit, bercadas. Apa yang dilakukan di sana? Dipatok-patokan paruhnya sampai dengan tanggal, dengan harapan dan keyakinan. Tumbuh paruh yang baru. Kemudian cakar-cakarkan kukunya sampai dengan tanggal, dengan harapan tumbuh cakar yang baru. Kemudian sambil menunggu cakarnya bisa digunakan untuk beraktivitas, paruhnya sudah bisa digunakan, dicabuti bulu sayapnya satu persatu sampai mencapai jumlah ideal. Hasil penelitian, sebelah sayapnya bulunya mencapai 60.000 helai. Dan waktu yang diperlukan untuk semua proses itu berapa lamanya? 180 hari, 6 bulan. Apa yang dimakan? Teman-teman, adik-adikku yang hebat, pada dasarnya semua makhluk yang ingin berubah menjadi baik, dia berpuasa. Manusia berpuasa menjadi pengalakum tatakun. Elang berpuasa 180 hari menjadi mendapatkan sisa umur yang 30 tahun lagi. Ular berpuasa 40 hari ganti kulit. Ulat berpuasa jadi kupu-kupu. Ayam berpuasa menetaskan dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman semua, tetapi setelah 180 hari selesai dia jalani, dia bagaikan terlahir kembali, dia bisa menikmati umur yang 30 tahun tersisa. Jadilah seperti elang yang punya pandangan tajam, yang punya cengkeraman kuat, yang dia tidak takut dengan badai, yang dia sayang dengan keluarga, yang dia mendidik anaknya sampai dengan mandiri, dan dia berani membayar dengan harga mahal untuk kemuliaan yang lebih yang setelah diberikan. Yuk, klik. Macet. Udah habis sih kayaknya. Oke. Saya. Di pundak kalian semua. Adik-adik. Di pundak kita. Para calon guru hebat. Manusia Pancasila. Masa depan bangsa ini. Jadilah guru yang mampu menginspirasi. Akhirkan untuk Indonesia 2045 Indonesia mas eranya Gen Z, karena dipersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai
Kalian menjadi guru yang biasa-biasa saja, tapi jadilah guru yang luar biasa. Siap? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf waktunya tambah. Itu juga yang di rumah yang ikut Zoom, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada Allah SWT. Saya kiri penano pada sikap tuh bikin paksa nyimbak di penting kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Ku bukan bintang di langit Tepuk tangan yang meriah untuk materi kita hari ini. terbaik. Wah, Masya Allah. Gimana nih habis materi sama Kak Joni? Seru nggak? Seru banget ya. Ya benar banget, apalagi materinya benar-benar relevan buat kita saat ini, bener nggak? Oke. Selanjutnya ada penyerahan plakat dari pihak fakultas ke narasumber hari ini kepada Bapak Wakil Dekan. Dipersilakan. Untuk dokumentasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah sesi materi kita sudah selesai hari ini ya, Kak. Tapi nggak kerasa ya, Kak, kita sekarang udah di penghujung acara. Juga benar-benar apalagi perasaan belum mulai ya Kak acara ya. Ya, perasaan baru mulai deh. Tapi nggak apa, namanya semua itu ada pertemuan mesti ada perpisahan. Oke, kalau gitu saya Anessa Fitri dan Saya Tegar Bagus Samudra. meminta maaf apabila ada salah kata selama kami menjadi moderator dan kepada Allah kami memohon ampun. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Jennifer yang sudah menjadi materi kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Diklat Singkat Kepramukaan pada hari ini. Oke, semoga ilmu yang kita dapat hari ini berguna untuk kita ke depannya. Oke, Siang, Kak. terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap lafal hamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Selaku moderator pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prangga.